Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilmi yang faedahnya banyak kita ambilkan dari kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Al-Utsaimin. Sekarang kita masuk dalam halaman 33 tentang belajar kepada guru. Betul atau tidak? Di antara metodologi belajar agar bisa meraih ilmu adalah seseorang belajar kepada guru. Mari kita baca halaman 33. Pada prinsipnya, menuntut ilmu itu harus belajar kepada guru dan langsung mendengarkan ucapan guru, bukan sekedar dari tulisan atau buku. Cara belajar pertama yang ada nasabnya adalah belajar kepada nasab yang bisa bicara. Siapakah nasab yang bisa bicara dalam ilmu? Jawabannya guru, bukan buku. Adapun buku, maka buku itu benda mati dan tidak bisa seseorang bernasab kepada buku. Coba antum lebih percaya mana nih? Kalau ada ustadz mengatakan begini, dan fatwa ini saya dengar dari guru saya, Syekh Fulan bin Fulan, ketika beliau mengajar di sini pada bab ini, ketika kita belajar kitab ini, beliau mengatakan begini. Pendapat pertama, itu yang pertama. Atau yang kedua, dan pendapat ini saya temukan di buku ini yang saya pahami menurut saya maksudnya begini. Mana yang antum lebih merasa thiqah? Yang pertama atau kedua? Yang pertama. Itu menunjukkan bahwa kalau seseorang belajar kepada guru, nasabnya lebih bisa diterima dibandingkan kepada buku. Tidak bisa seseorang mengatakan saya belajar dari guru saya, dari bukunya. Yang mana ada syekh di Masjidil Haram, pernah ketemu? Enggak pernah ketemu. Tapi saya rajin baca bukunya dan saya bernasab kepada bukunya. Maka ini tidak bisa diterima atau kurang bisa diterima dibandingkan dengan belajar kepada gurunya langsung. Adapun ada juga ungkapan yang mengatakan, man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja minhu wahdahu. Ada ungkapan yang mengatakan, barang siapa memasuki ilmu sendirian, niscaya dia keluar sendirian. Maksudnya adalah siapa yang masuk ilmu tanpa guru, maka niscaya dia akan berpendapat dengan pendapatnya pribadi, tidak disandarkan kepada orang yang lebih tahu. Ini yang sering kita dapati dari sebagian dai yang sering mengatakan, menurut saya tafsirnya hadis ini, menurut saya maknanya. Kenapa? Ketahuan kurang punya guru. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah keuntungan seseorang belajar dari guru? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi. Tidak ada di buku ini. Silakan antum mencatat. Keuntungan belajar kepada guru. Satu, kata Syekh Utsaimin, al-faidatul ula ikhtisar tariq. Jalannya ringkas. Jalannya ringkas. Keuntungan belajar kepada guru yang pertama adalah jalannya ringkas. Kata Syekh Utsaimin di sini, fabadalan min an yadhhaba yuqallibu fi butunil kutubi wa yanzuru ma huwa al-qaul ar-rajih wa ma sababu rujhanihi wa ma huwa al-qaul ad-dha'if wa ma sababu dha'fihi badal min dhalika kullihi yamuddu ilaihi al-muallim dzalika bi tariqin sahih. Kata Syekh Utsaimin, daripada dia bercapek-capek membolak-balikan lembaran-lembaran buku, berusaha untuk memahami mana qaulur rajih, mana pendapat yang lebih kuat, mana pendapat yang kurang kuat, mempelajari apa sebab dalilnya satu persatu, yang bisa jadi akalnya tidak sampai. Daripada nanti dia harus capek meneliti mana hadis yang dhaif, mana yang sahih, dan butuh penelitian panjang.
Maka daripada itu semua akan jadi ringkas kalau dia pergi kepada guru. Dan ini kita dapati misalnya dalam buku fikih. Antum baru ngaji, buka buku fikih, ingin mengetahui pendapat yang lebih kuat, doa iftitah itu sunnah ke wajibkah? Antum buka buku ini nggak ada, buka lagi buku ini nggak ada, buka buku yang lain, oh ini ada. Mempelajari satu-satu, oh rojihnya yang ini, sebabnya, dalilnya, baca satu-satu. Belum lagi nanti kata-katanya, ini dhaif, ini sahih, ini hasan. Pusing, belum tentu juga paham. Paling mudah adalah antum bertanya kepada guru. Keuntungan yang kedua, kata Syekh Utsaimin, al-faidah tsaniyatu as-sur'atu fil idrak. Cepat paham. Kalau belajar kepada guru, kata Syekh Utsaimin, akan lebih cepat paham. Li'annahu idza qara'a fil kutubi rubbama tamarru 'alaihi al-ibarat al-mushkilatu wal ghamidatu. Fayahtaju ila tadabburi wa tikrari al-ibarati. Bisa jadi kalau dia hanya belajar dari buku, nanti dia akan dapati banyak istilah-istilah yang susah untuk dipahami. Antum baru ngaji, hanya baca buku. Ada istilah-istilah seperti misalnya mu'allaq. Hadis ini mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Hadis ini adalah hadis yang mursal. Apa lagi mursal? Apakah ini bisa diterima atau tidak? Pusing antum. Tapi kalau antum datang kepada guru, gurunya bilang ini hadis yang mursal, dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil. Cepat pahamnya. Itu tidak. Yang ketiga, kata Syekh di sini, keuntungan belajar kepada guru, ar-raqbu bainatullah bil ilmi wal ulama. Ada ikatan hati antara penuntut ilmu dengan ulama. Ada ikatan hati antara penuntut ilmu dengan ulama. Dan ini yang seharusnya. Maka antum kalau misalnya mendengar sebagian ustaz-ustaz, khususnya yang ustaz sunnah, yang bermanhaj salaf, yang mereka merantau, meninggalkan daerahnya, meninggalkan orang tuanya, pergi mencari ilmu bertahun-tahun, pulang selesai mereka dari kuliah, mereka mengajar, mereka mengatakan, kami pernah mendengar guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, hafizahullah mengatakan pada pelajarannya di Masjid Nabawi bahwa masalah ini perkataan yang benar adalah begini. Ada keterikatan hati. Saya sering mengatakan, dan saya dengar dari guru saya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, waktu kita mengkaji kitab Al-Muntaqa, beliau mengatakan ada keterikatan hati di situ. Minimal antum pengen tahu yang mana sih Syekh Fauzan itu, bagaimana sih perawakannya. Orang jadi kepengen tahu ulamanya. Karena ada ikatan hati. Berbeda kalau cuma dari buku. Memahami sendiri. Tidak ada keterikatan hati antara dirinya dengan minimal penulisnya. Nah, itulah diantara faedah kalau punya guru. Apa tadi yang pertama? Apa? Jalannya ringkas. 2, cepat paham. 3, ada ikatan hati dengan ulama. Antum jadi kepengen kapan ya saya pergi ke Madinah, pengen juga lihat yang mana Syekh Abdul Muhsin. Semoga Allah berikan antum rezeki untuk pergi ke Madinah. Semoga yang sudah pernah bisa pergi lagi. Berikutnya, ada perkataan Syekh Utsaimin, "Idza man kana dalilu inna man kana daliluhu kitabuhu fa khata'uhu aktsar min shawabihi." Siapa yang berdalil hanya dengan kitab bacaannya, maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Siapa orang yang kalau bicara dalilnya hanya bacaannya saja, menurut bacaan saya, dari bacaan-bacaan saya, hanya itu saja dalilnya, maka pendapat yang keluar dari dirinya akan lebih banyak salahnya dibandingkan benarnya. Karena jemaah yang dirahmati Allah, kita ini dilahirkan langsung pintar atau dari bodoh? Langsung pintar atau bodoh? Bodoh dulu. Sedikit demi sedikit belajar, nanti lama-lama pintar. Kalau ada orang mengenal agama hanya dengan
keterbatasan kebodohannya, dia mencoba membuka buku lalu mencoba memahaminya sedikit-sedikit, maka akan lebih banyak salahnya dibandingkan benarnya. Karena dia memahami dengan kebodohannya. Berbeda kalau ada orang punya guru, dia belajar dari guru, dia dengar dari lisannya guru, maka insya Allah kalau ada salahnya maka gurunya akan beritahu. Bahkan yang menarik kalau punya guru begini, misalnya antum diberi teka-teki, saya beri teka-teki, jamaah hukumnya ini A atau B, coba tebak, A atau B. Antum jawab salah, A. Saya bilang salah, yang benar B, karena begini. Nanti insya Allah itu akan ibaratnya terkoreksi di kepala dan itu lebih diingat. Ya tanda. Kadang-kadang kita banyak belajar dari yang kita salahnya. Baru kemudian kita ingat terus, oh itu salahnya ini. Sehingga kemudian selalu benar. Ini diantara manfaat punya guru. Buka tuang. Mari kita baca lagi. Maksudnya halaman 34. Barang siapa yang mempelajari ilmu tanpa guru, maka ia selesai mempelajarinya tanpa memperoleh ilmu. Karena ilmu adalah keterampilan, sedangkan keterampilan butuh ahli. Untuk mempelajarinya butuh guru ahli. Demikianlah hal ini hampir menjadi kesepakatan para ulama, kecuali sebagian dari yang nyeleneh. Ini terjemahannya juga nggak enak ya, nyeleneh. Bahasanya tidak baku. Dan saya lihat di buku aslinya bukan nyeleneh pang. Syadza qauluhu. Perkataannya janggal. Pendapatnya janggal, itu lebih enak. Karena kalau nyeleneh kayaknya nyimpang. Kalau sudah nyeleneh itu artinya orang ini nggak boleh diikuti. Tapi yang nggak nyampe nyeleneh juga. Maksudnya itu perkataannya janggal. Jadi antum mungkin bisa koreksi. Kecuali segelintir ulama yang punya pendapat janggal. Seperti Ali bin Ridwan Al-Masri At-Tabib. Para ulama di zamannya maupun sesudah mereka telah membantah pendapat janggalnya itu. Apa sih katanya Ali bin Ridwan? Pendapatnya dia, tidak apa-apa belajar meskipun tak punya guru. Asalkan orangnya memang pintar. Apa maksudnya? Pokoknya nggak punya guru juga tidak apa-apa. Tinggal baca buku, paham. Tapi pendapatnya ini dianggap janggal, dibantah oleh banyak para ulama, baik di zamannya maupun setelahnya. Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah berkata, ketika menulis biografi Ali bin Ridwan Al-Masri, bahwa Ali bin Ridwan tidak punya guru. Dia hanya sibuk belajar dari buku, menulis buku tentang cara belajar dari buku otodidak. Menurutnya, cara ini lebih tepat daripada belajar dari guru. Maka Az-Zahabi mengatakan pendapatnya ini keliru, salah. Harusnya yang benar belajar itu yang benar pakai guru, bukan dari buku saja. As-Safadi telah memberikan bantahan panjang lebar terhadap pendapatnya Ali bin Ridwan dalam Al-Wafi. Darinya Imam Zabidi dalam Syarh Ihya mengutip pendapat sejumlah ulama dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Di antaranya adalah pernyataan Ibnu Batlan. Kata Ibnu Batlan, yang keenam maksudnya ada pembahasan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kok harus dari guru, bukan dari buku? Alasan yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5-nya saya tidak tahu. Yang jelas dapat yang 6 ini saja sudah cukup. Kenapa kok harus dari guru, nggak dari buku? Mari kita baca. Alasannya adalah di buku terdapat hal-hal yang menghambat pemahaman ilmu yang tidak ada pada guru. Di dalam buku ada banyak penghambat ilmu yang kalau kita datangi guru, penghambatnya nggak ada. Yaitu kesalahan pelafalan karena kemiripan huruf ketika tidak diucapkan. Jemaah perhatikan. Ada sebagian lafaz yang mirip-mirip, yang salah sebut, salah arti. Apalagi kalau dia tidak dilafazkan.
Misal akbar dan akbar. Akbar lebih besar. Kalau Allah berarti maha besar. Akbar gentong. Ada mungkin orang baca akbar, dia pikir itu maha besar, padahal itu pembahasannya adalah gentong. Misalnya, bagaimana hukumnya apabila tikus tercemplung ke dalam madu dalam akbar? Dalam apa? Dalam gentong. Bisa jadi dia pahami tikus masuk dalam madu yang paling besar. Gimana cara? Pusing? Sebagaimana saya juga pusing. Ya. Sebagian orang kalau azan maka dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Apa itu artinya? Allah gentong, Allah gentong. Bukan Allah Maha Besar. Itu mirip, apa namanya? Tulisannya mirip, maknanya beda. Jamaah, apa artinya zina? Ya. Hah? Coba mana yang betul? Perempuan laki-laki pacaran, kemudian melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Berzina atau berzina? Berzina. Hah? Mana yang betul? Berzina atau berzina atau berzina? Pusing antum pasti. Kalau berzina, ini loh berzina. Berzina itu artinya berperhiasan. Pakai perhiasan. Bukan zina itu. Yang benar itu zina. Zina nggak panjang. Zina artinya perhiasan. Ada ibu-ibu baca begini. Syarat-syarat jilbab. 1, 2, 3, 4, nomor 5. Bukan termasuk zina. Masa kita pakai jilbab berzina? Padahal maksudnya apa? Tidak boleh jilbab itu kalau jadi perhiasan. Misalnya jilbabnya bentuknya kayak rambut. Atau melihat ada jilbab kayak rambut, ya kan? Kayak dikepang gitu. Padahal itu jilbab. Atau jilbabnya misalnya bentuknya seperti pokoknya kalau ada misalnya manik-maniknya, bling-bling, tahu bling-bling? Kalau kena matahari cuing-cuing gitu. Nah, nggak boleh pakai itu. Dia bilang apa? Berzina. Nggak paham dia, karena cuma baca buku. Bilang masa kita pakai jilbab berzina? Siapa sih yang pakai jilbab berzina? Padahal maksudnya apa? Tidak boleh kalau jilbabnya sebagai perhiasan. Hanya boleh sebagai penutup aurat. Gitu. Di dalam buku, kadang-kadang ada kesalahan karena mata kurang konsentrasi saat membaca. Sehingga kemudian salah memahaminya. Saya seringkali dapati ini ketika kita kajian dan ada pembaca. Pembaca kadang-kadang salah ucapnya. Terus saya koreksi. Berikutnya di dalam buku sedikit pengalaman dalam i'rab. Orang kalau i'rab itu maksudnya mengharokati. Di mana beda harokat, beda arti. Misal, firman Allah wa kallamallahu Musa takliman dengan wa kallamallaha Musa takliman. Siapa yang tahu bedanya di mana? Dapat air Zam-Zam. Masalahnya Zam-Zamnya belum dibuka, masih digentong, masih apa nih? Masih di galon. Ayo, siapa yang tahu? Apa bedanya wa kallamallahu Musa takliman dengan wa kallamallaha Musa takliman? Enggak ada. Bedanya adalah wa kallamallahu Musa takliman, berarti Allah yang bicara kepada Musa. Wa kallamallaha Musa takliman, berarti Musa yang bicara kepada Allah. Sebagian orang yang mentakwil atau mentahrif Al-Quran, mereka bilang yang benar bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha. Karena kalau kita bilang Allah yang bicara, berarti Allah punya bibir, punya lisan, punya lidah. Masa Allah kita samakan sama diri kita? Kata mereka. Jadi kita ganti nih ayatnya.
Nggak boleh bilang wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha. Jadi biarkan yang bicara adalah Musa kepada Allah. Padahal kita ketahui bahwasanya Allah juga berbicara kepada Musa ketika Musa meminta untuk diperlihatkan wujudnya Allah. Itu tidak usah panjang-panjang kita bicara. Kita balik sini bahwa sedikit ilmu dalam mempelajari buku kadang-kadang bisa salah makna. Kemudian ada kerusakan yang terdapat pada buku dan pada i'rabnya. Ada koreksi buku. Makanya antum tahu bahwa sebagian buku itu cetakan pertama, kemudian cetakan kedua edisi revisi, ya kan? Karena si penulisnya salah ngetik. Antum kalau bicara hanya dari buku saja bisa jadi salah dalam memahami. Ya. Saya pernah dan sering saya kasih contoh ini. Ada buku judulnya Minhajul Muslim. Ini karya ulama besar, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ulama Madinah. Dan saya pernah duduk di majelis beliau tahun 2012 kalau nggak salah. Beliau tapi sudah tua, sudah sangat tua. Diterjemahkan dalam buku bahasa Indonesia, diterbitkan oleh penerbit Darul Fulan dengan terjemahan, apabila seorang pengkurban sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong rambut dan kuku hewannya. Padahal harusnya yang tidak boleh memotong dan rambut dan kukunya siapa? Orangnya, si yang berkurban. Itu pun si yang punya uang saja. Misalnya yang biayai suaminya, istri dan anaknya cuma ikut dalam kurbannya, maka yang tidak boleh atau yang dimakruhkan untuk potong rambut dan kuku hanyalah suaminya. Kalau yang bayar istrinya berarti istrinya saja, tidak satu keluarga. Diterjemahkan oleh penerjemahnya, tidak boleh memotong rambut dan kuku hewannya. Bayangkan gimana cara memotong kuku kambing? Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang di dalam buku ada kesalahan-kesalahan yang kalau antum salah baca atau tidak paham, antum bisa salah makna. Ya, antum potong kuku. Ditanya sama itu, katanya antum kurban. Iya, emang kenapa? Kan dilarang. Yang dilarang itu hewannya. Ih, ngotot loh ini. Orangnya, hewannya. Ini nggak percaya, kamu yang ngotot. Antum bukakan bukunya, nih hewannya, ya kan? Yang salah siapa? Antum. Karena antum memahaminya dari mana? Buku, nggak pakai guru. Juga melanjutnya. Penulisan apa yang tidak dibaca dan pembacaan yang tidak tertulis. Waktu antum membaca yang padahal tidak ditulis, atau ada tertulis antum tidak baca sehingga antum salah paham. Berikutnya ini penting, mazhab yang dianut oleh penulisnya. Saya katakan coret mazhabnya tapi ganti manhajnya. Kalau mazhab, bisa jadi antum belajar kepada guru yang dia belajar di Yaman dan dia sangat banyak mempelajari kitab Syafi'iyah. Sehingga dia kalau sholat atau beribadah lebih banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i. Saya katakan belajarlah, nggak masalah. Karena mazhab adalah mazhab, cara pandang memahami fikih. Tetapi asalkan dia kembali kepada dalil. Karena bisa jadi dia mazhabnya Syafi'i, suatu ketika dia mendapati ternyata mazhab Syafi'inya menyelisihi dalil. Begitu juga antum belajar kepada ustadz yang lulusan Madinah. Biasanya mazhabnya apa? Hambali. Kan itu tidak ada masalah. Selama ketika nanti dia mendapati ada dalil dan ternyata mazhab Hambalinya menyelisihi dalil, maka dia harus tinggalkan Hambalinya. Kalau itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah manhajnya, ideologinya. Ya. Ideologi penulis bukunya. Antum belajar kepada orang-orang yang menulis buku dan buku-bukunya adalah buku-buku harokah bermanhaj khawarij atau yang punya pemikiran-pemikiran hizbiyah. Di dalam bukunya diajarkan misalnya bahwa para sahabat Nabi di zaman dahulu, ya, mereka adalah orang-orang yang berebutan kekuasaan. Bagaimana itu? Kata penulisnya, sepeninggal Nabi SAW, sepeninggal Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka Ali bin Abi Thalib berperang melawan Muawiyah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat zaman dahulu pun berebutan kekuasaan. Nah.
Karena manhaj penulisnya, manhaj khawarij, manhaj yang penyimpang. Kemudian misalnya dibawakan dalil bahwa di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki namanya Dzulkhuwaisirah. Ketika pembagian harta rampasan perang, dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi, berbuatlah adil, karena sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kata penulis bukunya, bahwa diperbolehkan untuk mendemo penguasa, meskipun di hadapan masyarakat. Antum, oh betul juga ya. Jadilah antum orang menyimpang juga. Karena Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk mendemo, memberontak, menghasut masyarakat untuk membenci penguasanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, apabila seseorang melihat kemungkaran pada penguasanya, hendaklah dia ambil tangannya dan nasihati mereka secara sembunyi-sembunyi. Apabila mereka terima, maka itulah yang diharapkan. Bila tidak, maka dia telah menunaikan. Tidak boleh seseorang menghujat pemerintah misalnya di atas mimbar. Yang boleh kan hanyalah hizbiyun atau orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran menyimpang, seperti pemikiran-pemikiran ala Ikhwanul Muslimin misalnya. Maka ini juga bergantung untuk belajar kepada buku penulisnya siapa. Karena manhaj penulis sangat mempengaruhi manhaj pembaca. Berikutnya, kesalahan tulis. Buruknya pengutipan. Kadang-kadang di sebagian buku dikutip pada buku yang lain, padahal di buku itu nggak ada. Nah, jemaah. Kita dapati ada sebagian dai yang kalau dia ceramah maka dia sebutkan letak-letak hadisnya. Atau disebutkan nomor-nomornya beserta riwayat-riwayatnya. Yang setelah kita cek ternyata nggak ada. Misalnya di YouTube. Dalil ini mengatakan begini. Bahwa minum susu itu ada dalilnya. Makan itu Allahumma barik lana fima apa? Antum baca apa? Betul itu ya? Iya kan? Allahumma barik lana fima. Kok itu sih? Itu doa makan antum ya? Kalau saya bismillah aja sih soalnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini ada hadisnya sahih. Riwayat Imam Malik, nomor letaknya di bawah, di paling kiri, pojok kiri. Setelah kita cek di berbagai cetakan Al-Muwatta Imam Malik nggak ada. Kalau orang awam apa? Masya Allah. Nggak ada letaknya. Dicari di nomor. Ada di nomor setelahnya, itu pun letaknya nggak sesuai dengan yang disebutkan. Pun hadisnya tidak sahih. Bagaimana? Buruknya pengutipan. Penyambungan bacaan yang dilakukan oleh pembaca pada sebagian yang seharusnya berhenti. Ini kadang-kadang kita dapati pada pembaca saya. Pembaca saya agak banyak. Kadang-kadang dia titik pada yang harusnya koma, koma pada harusnya titik. Dan beda intonasi, beda memahami, ya atau enggak? Ya. Misalnya, Ibu Budi berhenti pada Ibu Budi berdiri di hadapan rumah Ibu Ani sedang memasak. Ibu Budi berhenti di hadapan ibu. Ngomong apa sih tadi? Harusnya titik gitu. Ibu Budi berdiri di hadapan rumah Ibu Ani yang sedang memasak. Terus dia baca Ibu Budi berdiri di hadapan rumah ibu. Titik. Ani yang sedang memasak. Harusnya dia tidak titik, dia titik di situ. Ya, seolah-olah bukan Ibu Ani, tapi ibu lalu ada Ani, jadi 3 orang di situ. Ya, ini yang dimaksudkan. Nyambung harusnya berhenti harusnya nyambung. Kombinasi beberapa prinsip pengajaran, penyebutan istilah dalam suatu bidang ilmu. Jamaah, misalnya dalam ilmu hadis ada yang namanya idraj, ada yang namanya munqati', ada yang namanya mursal, ada yang namanya mu'allaq, ada yang namanya sahih. Dan lagi yang lainnya, antum baca, antum tidak paham. Apalah maknanya? Apalah artinya? Membaca. Maka hadis tentang musik itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Sehingga hadisnya tidak bisa diterima. Oleh karena itu, musik hukumnya boleh. Masya Allah boleh. Alhamdulillah. Antum stabilo yang bolehnya toh. Antum enggak stabilo yang mana? Mu'allaknya. Kenapa?
Nggak paham. Antum pengen yang ujungnya yang enak. Hah? Pengen yang ujungnya, oh mu'allaq. Padahal kalau Ustaz mau tanya, mu'allaq itu apa Ustaz? Tanpa sanad, disebutkan tanpa sanad. Oh tanpa sanad. Oh ya tanpa sanad. Berarti musik boleh Ustaz? Terlarang. Loh katanya tanpa sanad. Tak disebutkan sanadnya di tempat itu, disebutkan di tempat lain. Tidak disebutkan tempat itu bukan berarti nggak punya sanad. Oh baru tuh, oh paham. Jadi gimana? Terlarang. Nah itu buku yang saya baca gimana? Siapa penulisnya? Penyanyi misalnya ya. Penyanyi terus jadi ustadz. Dulu rocker karena nggak laku di rock jadi penyanyi religi. Oh ustadz baru yang dulunya penyanyi tapi nggak laku. Banting setir ke dakwah. Terus tukil sana nukil sini, cari artikel di internet, di copy paste jadi buku. Saya dapati itu di salah satu masjid di Balikpapan. Ada orang ceramah, ini buku saya, ini buku saya, ini buku saya. Siapa yang jamaah yang mau itu buku saya di hadapan pintu, di situ tinggal masukkan uang infaknya. Pertama dia jualan bukunya di dalam masjid. Itu bukunya ada di depan pintu, di pintu itu di kotak, masukkan aja uangnya di situ. Setelah selesai kajian, habis sholat syuruk, saya datangi bukunya. Saya pengen lihat, saya mau angkat, saya baca. Ketahuan banget ini, copy paste semua dari internet. Tahu dari mana? Orangnya mungkin nggak ngerti komputer. Bawa beda font satu website dengan website lain kadang-kadang beda font. Di sini Times New Roman, di situ Tahoma, di sininya di sini misalnya apa? Sanskrit. Yang di sini Times New Roman 10, di situ Times New Roman 12. Dan kita tahu kalau ngutip situs linknya kadang-kadang ada garis bawahnya. Yang harus dihilangkan dulu, dihilangkan linknya supaya tidak ketahuan itu adalah copy paste. Dia nggak ngerti, saya lebih pintar. Ini copy paste, buku tak berharga karena nggak original. Saya bilang nggak usah dibeli. Ini buku selain itu memang menyesatkan. Ya memang mencari bolehnya mencukur jenggot, cari artikel bolehnya musik, cari artikel bolehnya isbal, semua yang memang diinginkan oleh manusia yang menyenangkan hati. Lanjut. Ada juga kata-kata berbahasa Yunani yang belum diterjemahkan oleh pengutip seperti Naurus. Semua itu menghambat pemahaman ilmu. Seorang pelajar bisa terbebas dari beban-beban di atas apabila dia membaca di hadapan seorang guru. Jika keadaannya seperti ini, maka membaca buku di hadapan para ulama lebih bermanfaat daripada baca sendiri. Jamaah, sering nggak antum dapati di kajian saya? Meskipun kita kajiannya bukunya bahasa Indonesia, tapi saat membaca terus saya bilang stop dulu. Di buku antum tulisannya apa? Begini. Coret itu, terjemahannya salah, yang harusnya begini. Pernah kali? Itulah gunanya antum belajar pada guru. Karena guru meskipun antum belajar dengan bahasa Indonesia, meskipun kajian saya di Balikpapan ini mayoritas dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana antum pegang, tapi saya kontrol dengan buku aslinya. Misalnya ini antum pegang Hilyatul Auliya ini versi Indonesia. Di rumah saya dikontrol dengan menggunakan kitab syarah Hilyatul Auliya ini. Saya cek terjemahan di sini dengan yang di sini sama atau enggak. Kalau ada yang salah maka saya kritik. Seperti tadi nyeleneh. Saya bilang enggak juga nyeleneh pang. Yang benar itu adalah syadza janggal. Gitu. Saya kontrol meskipun antum pegangnya bahasa Indonesia. Itu gunanya antum belajar pada guru. Dan saya tidak mengatakan harus belajar pada saya. Antum belajar kepada ustadz yang lain, yang penting manhajnya lurus. As-Sadafi berkata, oleh karena itu, para ulama mengatakan janganlah menuntut ilmu dari seorang sohafi dan mushafi, yaitu orang yang cuma belajar dari buku dan tulisan. Maksudnya, jangan belajar menghafal Al-Quran dari orang yang menghafalnya dari mushaf sendiri tanpa guru. Jangan pula belajar hadis atau ilmu lainnya dari orang yang belajar dari buku. Jamaah perhatikan. Saya ketahui ada sebagian orang yang menghafal Al-Quran tapi nggak pakai guru.
Maka dia menghafal dengan dirinya, dia dengan mushaf. Dia baca alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Dia hafal. Dia hafalkan. Terus dia praktekkan. Pas kebetulan misalnya saya di belakang dia sebagai makmum. Saya dapati makro yang sama dibaca beberapa kali, kok salahnya sama. Maka saya tegurlah. Tadi antum baca apa? Coba lanjutkan. Lanjutkan ayat ini. Kutiba alaikumul qitalu. Coba lanjutkan. Dia bilang, wa huwa karhul lakum. Apa? Wa huwa karhul lakum. Salah. Lihat mushafnya, dia buka. Mana salahnya? Enggak tahu, Ustaz. Antum betul-betul coba baca betul-betul. Lihat. Oh, kurhul lakum. Antum tadi baca apa? Karhul lakum. Memang antum salah hafal atau antum tadi kepleset lidah? Salah hafal. Itulah kalau orang menghafal cuma dari mushaf, nggak pakai guru tempat setorannya. Memang menghafal harus pakai guru setoran. Guru yang mumpuni dalam bidang qiraah. Di sini dikatakan jangan belajar menghafal Quran kepada orang yang juga menghafal Quran sekedar dengan hafalannya pribadi. Bisa jadi dia nggak ngontrol antum salahnya apa. Kita dulu di Saudi, ya, juz amma pun harus disetor. Nggak ada istilahnya. Saya juz amma nggak usah, soalnya juz amma sudah saya hafal. Enggak, kita tetap setor. Bahkan kalau perlu itu duluan yang di-store supaya gurunya yakin orang ini memang bisa menyetor bacaannya kepada saya. Bukan orang yang harus tahsin dulu di sebelah sana. Bukti materi tentang salahnya pendapat Ibnu Ridwan adalah engkau lihat ribuan biografi para tokoh sepanjang zaman dalam berbagai bidang, sedikit banyak mencantumkan nama guru dan muridnya. Ini jemaah. Kalau antum misalnya buka Wikipedia, anggaplah antum buka Wikipedia, cari misalnya biografi Syekh Fauzan, antum akan dapati masyayikhuhu, guru-gurunya, tulabuhu, murid-muridnya. Ini menunjukkan pentingnya punya guru, supaya tahu bahwa orang ini bukan belajar otodidak. Perhatikan pula sebagian ulama yang memiliki banyak guru, sehingga ada pula yang punya guru hingga ribuan. Abu Hayyan Muhammad Yusuf Al-Andalusi apabila diceritakan tentang Ibnu Malik, dia berkata, mana gurunya? Yang mana guru-gurunya orang itu? Walid berkata, bahwa Auza'i berkata, dahulu ilmu ini mulia, para tokoh saling mengajarkan ilmu di antara mereka. Ketika memasuki buku-buku, ketika masuklah buku-buku, maka maka ilmu dimiliki oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Dulu orang saling mengajarkan. Ketika mulai bisa dicetak buku, sudah mulai ada alat-alat cetak buku, orang mulai menyandarkan belajar pada buku-buku saja dan tidak lagi belajar kepada guru-guru. Riwayat serupa juga dibawakan Ibnu Mubarak dari Al-Auza'i. Tidak diragukan lagi belajar dari buku dan melalui ijazah mengandung banyak kelemahan, terutama di masa itu karena belum ada titik dan harokat pada huruf. Di situ tulisannya apa? Syakal. Apa itu syakal? Syakal itu harokat. Fathah, dhammah, fathatain, dhammatain, sukun. Pengucapan lafal bisa keliru hingga mengubah makna. Hal seperti ini tidak terjadi jika belajar langsung kepada guru. Begitu pula meriwayatkan hadis dari hafalan bisa menimbulkan kesalahan. Lain halnya meriwayatkan dari sebuah kitab yang tertulis. Ibnu Khaldun menulis sebuah pembahasan yang sangat bagus tentang hal ini. Sebagian orang berkata, siapa yang tidak mempelajari dasar-dasar ilmu langsung dari ucapan seorang ulama, maka keyakinannya ketika menghadapi permasalahan cuma sekedar duga-duga. Perhatikan jemaah. Siapa yang tidak belajar ilmu dari dasar, kalau dapat permasalahan, maka cuma sekedar duga-duga. Saya yakin pengalaman antum banyak. Ketika mulai masuk Gojek, apa hukumnya nge-Gojek? Kayaknya sih boleh. Cuman sekedar apa? Kayaknya, alias duga. Gojeknya berkembang, jadi GoFood. Dia si ojeknya pakai dulu duitnya. Nanti kalau dia sudah antar, baru antum gantikan duitnya dan antum harus bayar uang ojeknya. Boleh atau tidak? Kayaknya sih boleh. Kayaknya. Apa itu?
duga-duga. Dipermudah, dapat GoPay. Antum store dulu duitnya, nanti bisa pakai dengan harga lebih murah ojeknya. Boleh atau tidak? Kayaknya sih boleh. Itulah orang yang tidak belajar ilmu muamalah dari dasar. Kalau dia dapat masalah hanya sekedar duga-duga. Ini yang saya sering bilang kepada antum. Antum kalau belajar muamalah bilang, Ustaz bisa nggak bahas satu bab dulu, baru nanti tanya jawab fatwa. Jangan baru masuk langsung fatwa, karena antum nggak akan pintar-pintar. Nanti antum hanya GoPay haram, GoFood boleh, ini. Kenapa? Katanya Ustaz. Antum nggak tahu alasannya apa. Karena belajar muamalahnya nggak dari dasar. Abu Hayyan seringkali menyenangkan bait berikut ini. Banyak yang menyangka buku bisa memberi petunjuk kepada orang cerdas untuk menguasai ilmu. Namun orang bodoh itu tidak tahu bahwa di dalam buku ada hal-hal rumit yang menjadikan akal orang cerdas menjadi kacau. Jika kau inginkan ilmu tanpa guru yang mengajari, tentulah kau tersesat dari shiratal mustaqim. Banyak persoalan tampak kabur bagimu sampai kau sesat, lebih sesat daripada Tuma al-Hakim. Saya berikan hadiah 1 kantong air zam-zam untuk yang bisa mencari siapa itu Tuma al-Hakim dan ada apa dengannya hingga dia tersesat. Menjawabnya minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Azan. PR-nya Tuma al-Hakim yang bisa tahu saya kasih zambo. Banyak pertanyaan. Bismillah. Anda pernah nonton video salah satu manusia, salah satu orang, satu manusia yang oleh sebagian masyarakat itu dianggap sebagai ustaz. Anda pernah nonton video salah satu ustaz? Dah gitu aja. Siapa yang tulisnya? Ustaz ini dalam ceramahnya menyebut Syekh Al-Albani tidak pantas diambil ilmunya karena hanya belajar dari perpustakaan. Ustaz ini menyebut Syekh Al-Albani hanya menghafal hadis tapi menghasilkan hadis tanpa guru. Apa komentar Ustaz? Itu yang ngomong tidak ngerti bahwa Syekh Al-Albani punya banyak guru. Di rumah saya ada buku khusus tentang guru-gurunya Syekh Al-Albani, kepada siapa saja dia belajar. Ini ngarut, kata orang Banjar, orang Balikpapan. Ngarut. Syekh Al-Albani punya guru. Siapa yang bilang tidak punya guru? Dan kalau dia salah-salah, tidak mungkin dijadikan dosen di Universitas Islam Madinah. Dulu seingat saya bahkan beliau pernah menjadi rektornya. Apakah iya ada orang bodoh memimpin orang-orang pintar? Kalau ada orang bodoh, mimpin orang bodoh banyak. Itu seperti orang buta menuntun siapa? Buta juga. Jadi kalau ada lubang, masuk sama-sama. Kalau orang pintar, tuntunkan saya wahai orang bodoh, itu tentunya aneh. Afwan Ustaz, apakah ada dalil untuk saling berjabat tangan sesama jamaah ketika selesai salam dalam sholat? Ada. Siapa yang bilang tidak ada? Apakah ada dalil saling berjabat tangan sesama jamaah ketika selesai salam dalam sholat? Ada. Semua orang bahkan yang sesat-sesat punya dalil. Siapa yang bilang tidak ada? Ahmadiyah punya dalil, Syiah punya dalil, semua punya dalil. Apakah ada dalil? Ada. Pertanyaannya, tepatkah dalilnya? Itu yang jadi masalah. Apakah ada dalil saling berjabat tangan sesama jamaah? Ada, menurut yang melakukannya. Tapi kalau menurut pemahaman para sahabat, tidak ada. Buktinya, tak satu riwayat pun kita dapati Nabi, kemudian para sahabat, dan antum tahu mereka sholat berjamaah. Mereka selalu saling salam-salaman setelah sholat. Kalau ada, pasti ada riwayatnya. Kalau tidak ada, berarti pemahaman mereka tak seperti itu. Adapun yang melakukannya, mereka punya dalil. Yang dalilnya tak sama dengan pemahaman sahabat Nabi. Saya sekarang sedang ingin fokus menuntut ilmu agama, tapi saya juga ingin menyelesaikan kuliah. Apakah saya harus menekankan ke ilmu agama dan mengerjakan kuliah seadanya, atau sebaliknya? Mohon bantuannya. Haruskah saya membantu antum kuliah? Nah, jawabannya, kuliah itu biasanya amanahnya orang tua. Yang tanya amanah, katakan. Takut? Antum dibiayai orang tua atau biaya sendiri?
dibiayai orang tua. Berarti itu amanah. Karena dia amanah orang tua, wajib antum tunaikan amanahnya. Wa'dul amanati ila ahliha. Tunaikan amanah itu kepada orang yang memberikannya pada antum. Maka kuliah harus tetap dan tidak boleh antum kerjakan seada-adanya. Belajar agama tetap bisa. Tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi antum yang masih kuliah bisa belajar. Saya kuliah IPK 3,89. Tertinggi, tercepat. S2 saya 4,67 setara dengan 3,78. Belajar agama tetap. Kuliah tertinggi tetap, tercepat iya. Tidak ada pertentangan sama sekali. Tinggal kita mengaturnya bagaimana. Saya punya cara belajar yang banyak tidak diikuti orang. Sehingga teman-teman kuliah saya dulu mengatakan, aneh kamu ini. Ada kalanya kamu berdua pergi ke masjid, kita masih di sini masih berkutat. Tapi nilaimu tetap lebih tinggi, aneh. Saya bilang, saya punya cara belajar. Antum mau tahu? Monitiro. Acara belajar saya nanti saya jelaskan kapan-kapan. Atau sekarang aja ya. Dulu waktu saya kuliah, cara belajar saya begini. Saya senantiasa mengumpulkan kertas-kertas jelek. Biasanya saya suka datang ke fotokopian. Dan di fotokopian pasti punya banyak, dapat kertas hancur gitu kan. Saya kumpulin sedikit-sedikit. Jadi punya dapat ini, kertas-kertas yang banyak tempat nulis. Di kelas, dosen bilang apa, saya tidak menulis semuanya. Saya tulis intinya saja. Oh, dia bilang gini. Oh ya. Nulis dengan nulis jelek-jelek. Oh ya. Rumusnya. Oh ya. Sudah. Ini jelek semua tulisannya. Setelah selesai pulang, hari itu juga saya akan menuliskannya dengan lebih bagus lagi di buku catatan saya. Jadi waktu tadi saya nulis ini yang cakaran jeleknya, ini buku yang bagusnya. Saya tulis indah-indah. Kalau judul saya pakai warna biru. Kalau penjelasan biasa pakai warna hitam. Rumus pakai warna merah. Kalau sudah membatik begitu saya paling semangat. Ada kuning-kuningnya. Bahkan karena catatan saya ini diburu orang. Kalau sudah menjelang ujian semester, mesti catatan saya dicari banyak orang. Saya kasih hadis-hadis juga sekalian. Jadi meskipun rumusnya rumus misalnya mekanika teknik, tengah-tengahnya saya tulis. Jika ala ayu ta'an rasul alaikum khairul lahu min an yamsa imratan latahillah. Barang siapa apabila kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan besi panas, lebih bagus daripada bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Tak tulis tengah-tengah. Jadi dakwah dapat pahala. Karena itu diincar satu kuliah setiap semester. Waktu saya menulis, saya mempelajari ulang yang tadi sambil mengingat. Oh ini tadi angkanya dari sini karena gini. Oh iya ini tadi dosennya bilang ini nih. Kalau ada yang saya nggak paham, misalnya tulisan saya terlalu jelek waktu itu, saya nanti datangin dosen. Pada saya mau tanya, waktu itu nulis ini apa ya? Apa ya? Yang ini. Oh yang gini. Oh ini. Oh iya sudah. Nanti saya lanjutkan lagi catatannya. Sampai catatan itu betul-betul saya pahami seluruh isinya. Menjelang ujian saya cuma tinggal baca tok catatan saya itu. Oh ini waktu itu nih. Sudah tahu. Sudah? Waktu saya pergi ke kampus, teman-teman saya bilang gini, Move, ini dari mana caranya? Ini bagaimana? Ini gini loh, gini. Jadi saya belajar 4 kali. Mencakar, catat ulang, baca sendiri, itu tadi, dan mengajarin orang. Kau belajar, kau tahu. Kau ngajarkan, kau kuasai. Jadi saya kalau ujian, saya duluan ya. Saya duluan. Makanya IPK-nya paling tinggi. Itu caranya. Bahkan catatan saya kalau lagi open book, saya ceritakan dikit. Kadang-kadang ujiannya open book. Pernah suatu hari saya nulis catatan. Sudah panjang lebar dan saya paling benci tipek. Jadi kalau sudah pernah nulis satu lembar, hampir 1 halaman, ternyata saya salah. Harusnya bukan ini formulanya, harusnya yang ini. Saya tulislah, salah ding. Lanjut saya tulis ulang di halaman sebaliknya. Catatan itu difotokopi oleh seluruh mahasiswa yang ambil mata kuliah itu saat semester itu.
Dan semua menulisnya dari awal sampai setelah panjang mereka mendapati salah di. Salah di. Dan saya tahu ini sudah salah, maka saya ambil yang belakangnya. Bukan saya ingin mencelakakan tapi maksud saya kalau nyontek ya pintar-pintar gitu loh kalau gitu. Jangan bodoh juga kalau nyontek gitu. Paham ya, Pak? Jadi saya katakan antum kuliah tetap bisa kuliah. Tidak ada pertentangan antara kuliah dengan belajar agama. Tinggal tekniknya bagaimana. Antum tahu saya, Ustaz Muhammad Abdul Twasikal, antum tahu Dr. Raihanul Bahrain. Semua rata-rata dari kuliah umum. Agama dapat, kuliah tak terbengkalai. Dan bahkan kami bisa berprestasi di kuliah kami. Enggak ada sama sekali pertentangan. Tinggal tekniknya bagaimana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.